Halo? Oke, langsung aja yuk kita mulai penelusuran kali ini. Kita mau fokus ke satu bab yang, lumayan provokatif nih, dari bukunya Dr. Daniel Amen, Change Your Brain, Change Your Body. Betul. Bab yang kita bedah itu bab 14. Judulnya Solusi Gairah. Bercintalah untuk mengisi ulang otak dan tubuh Anda. Menarik ya? Iya, menarik banget. Bab 14 ini, sumber yang Anda bagikan itu emang nyajian argumen yang kuat sih, bahwa keintiman fisik itu ya lebih dari sekedar senang-senang sesaat gitu. Dr. Amen ini ngaitinnya langsung ke kesehatan otak, fungsi tubuh, bahkan kesejahteraan jangka panjang kita. Jadi misi kita sekarang ya ngurai klaim-klaim sama bukti yang dia paparin di bab ini. Klaimnya emang kedengarannya cukup wah ya. Mulai dari kesehatan jantung, umur panjang, bahkan katanya bisa meredakan nyeri loh. Ini kan klaim gede nih. Betul. Nah, mari kita coba telusuri bareng ya, apa aja sih dasar argumen yang disajiin di bab 14 ini. Mungkin kita mulai dari manfaat fisiknya dulu kali ya. Boleh, boleh. Jadi sumber ini tuh mulai dengan nyorot beberapa studi gitu. Studi yang nunjukin ada kaitan antara aktivitas seksual yang teratur ya disebutnya. Di beberapa studi itu sekitar 2-3 kali seminggu atau lebih lah dengan macam-macam indikator kesehatan fisik. Oke. Nah, yang menarik, beberapa studi awal yang dikutip itu fokusnya ke pria. Oh ya. Studi kayak gimana tuh contohnya? Terus, seberapa kuat sih kaitannya menurut paparan di bab ini? Salah satu yang cukup menonjol di kutub itu studi Chairville, itu di Wales. Oh, oke. Studinya ini mantau hampir 1.000 pria parubaya ya, usia 45-59 tahun, dipantau selama 10 tahun. Lama juga ya? Iya, nah temuannya menurut yang disajiin di buku ini nih cukup signifikan katanya. Kelompok pria yang frekuensi orgasmenya paling rendah, jadi kurang dari sekali sebulan gitu, Oke. itu tingkat kematiannya 2 kali lipat lebih tinggi dibanding kelompok yang paling sering, yang 2 kali atau lebih per minggu. Wah, 2 kali lipat itu perbedaan yang lumayan gede ya. Tapi ini kan sifatnya observasional ya. Maksudnya ngelihat kaitan aja, bukan berarti hubungan sebab akibat langsung kan? Nah, itu poin penting. Sumbernya ngebahas nggak sih faktor-faktor lain, kayak gaya hidup mungkin yang bisa jadi berperan di kelompok yang lebih aktif secara seksual itu? Iya, itu pertanyaan bagus banget. Jadi bab ini tuh emang nyajiin temuan studi-studi itu sebagai bukti korelasi yang kuat gitu. Disebutin juga ada studi lanjutan dari tim riset yang sama tahun 2001 yang ngaitin frekuensi seks 3 kali atau lebih seminggu dengan penurunan risiko serangan jantung atau stroke sampai separuhnya pada pria. Setengahnya? Wow. Ada juga referensi studi dari Swedia ke lansia yang nunjukin tingkat kematian lebih tinggi pada pria yang berhenti aktivitas seksual lebih awal. Tapi ya itu tadi, bab ini gak secara eksplisit ngerinci pembahasan mendalam soal faktor pembaur atau ya keterbatasan metodologi studi-studi itu. Oke. Fokusnya dia lebih ke nyajiin temuan-temuan ini sebagai bagian dari argumen gedenya dia tentang manfaat seks gitu. Oke deh. Jadi kita catat itu sebagai korelasi yang menarik ya. Tapi bukan sebab akibat pasti. Nah, gimana soal aspek fisik lainnya? Sistem imun misalnya. Disebut juga? Ada. Bab ini juga ngerujuk ke studi dari Wilkes University, ini pada mahasiswa. Ditemuin katanya mereka yang berhubungan seks 1-2 kali seminggu itu punya kadar imunoglobulin A atau IgA, itu antibodi penting lah di garis pertahanan pertama tubuh kita, kayak buat lawan pilek atau flu. Nah, kadarnya tuh lebih tinggi. Oh gitu. Jadi ada potensi kaitan sama gak gampang sakit ya? Lumayan juga. Iya, potensi ya. Jadi klaimnya ada potensi dukungan buat sistem kekebalan tubuh. Oke. Terus soal berat badan sama kebugaran gimana? Apa ini bisa dianggap kayak olahraga ringan gitu? Nah, sumber ini nyebutin kalau aktivitas seksual itu emang ngebakar kalori. Katanya sih setara sama aktivitas fisik ringan sampai sedang lah. Oke. Jadi ya bisa dilihat sebagai tambahan aktivitas fisik yang menyenangkan gitu ya. Walaupun mungkin ya nggak bisa sepenuhnya gantiin rutinitas olahraga yang terstruktur sih. Iyalah pasti. Terus ada poin khusus buat wanita nih. Dia ngutip Dr. Winifred Cutler, katanya wanita yang aktif secara seksual, secara teratur, itu cenderung punya kadar estrogen lebih tinggi. Oh iya. Dan kadar estrogen yang lebih tinggi ini dalam konteks bab ini dianggap positif gitu. Manfaatnya apa aja yang disebut? Iya, dianggap positif. Menurut sumbernya, kadar estrogen yang lebih optimal pada wanita itu dikaitin sama beberapa hal bagus. Misalnya, dukung kesehatan jantung sama pembuluh darah. Oke.
termasuk bantu jaga profil kolesterol yang baik, HDL tinggi, LDL rendah, terus ningkatin kepadatan tulang, jaga kulit biar tetap halus. Wah, banyak juga ya? Dan bahkan disebut ada potensi manfaat buat fungsi otak juga, walau mungkin detailnya ada di bab lain ya. Jadi gambarannya gitu, dari kacamata bab ini, keintiman fisik tuh punya potensi dampak positif yang luas ke berbagai sistem tubuh kita. Oke. Jadi spektrum manfaat fisiknya lumayan lebar ya, menurut paparan ini. Nah, selain efek jangka panjang tadi, kan ada juga klaim soal efek yang lebih instan gitu ya, kayak meredakan nyeri sama stres. Ini menarik juga nih, gimana penjelasan mekanismenya di buku ini? Nah, ini salah satu bagian yang lumayan detail sih dijelasinnya. Sumbernya ngutip riset dari Beverly Whipple sama Barry Komisaruk. Mereka nemuin kalau orgasme pada wanita itu bisa ningkatin ambang batas rasa sakit. Maksudnya gimana tuh, ambang batas rasa sakit? Artinya, nyeri kronis kayak misalnya artritis atau nyeri abis cedera gitu mungkin jadi terasa berkurang gitu. Jadi lebih tahan sakit lah istilahnya. Oh, kok bisa gitu ya? Gimana caranya orgasme bisa ngilangin atau ngurangin nyeri? Penjelasannya di buku ini tuh terkait sama lonjakan hormon oksitosin. Katanya bisa naik sampai 5 kali lipat pas mau orgasme. 5 kali lipat? Wow! Iya. Nah, oksitosin ini terus micu pelepasan endorfin. Endorfin ini kan pereda nyeri alami tubuh kita, jadi kayak ada obat pereda nyeri internal gitu yang aktif. Oke, masuk akal sih. Ditambah lagi, pada wanita peningkatan estrogen gara-gara seks juga disebut bisa bantu kurangin nyeri PMS. Wah, menarik banget ini mekanismenya. Terus gimana soal sakit kepala? Khususnya migrain deh. Kan sering banget tuh dijadiin alasan buat nggak berhubungan, tapi sumber ini malah bilang sebaliknya ya. Nah, justru itu, bab ini ngutip studi dari Southern Illinois University School of Medicine. Sasarannya penderita migrain. Hasilnya, sebagian partisipan melaporin migrainnya reda setelah orgasme. Bahkan ada yang sakit kepalanya hilang sama sekali. Serius? Hilang total? Ini bisa jadi alternatif yang lebih cepat, murah, dan minim efek samping dibanding obat ya paling nggak buat sebagian orang lah. Tentu ini mungkin nggak berlaku buat semua orang ya, tapi sebagai sebuah potensi, ini menarik banget sih. Nah, selain nyeri fisik, gimana kaitannya sama stres dan mood secara umum? Mekanisme endorfin tadi itu berperan lagi. Pelepasan endorfin pas orgasme itu kan nggak cuma ngeredain nyeri, tapi juga nyiptain perasaan nyaman, rileks, sejahtera gitu. Otomatis ngurangin stres kan? Iya sih. Lebih jauh lagi, bab ini juga nekenin pentingnya sentuhan fisik dalam konteks keintiman itu buat kesejahteraan emosional kita. Bahkan dikutip studi yang ngaitin salibat sama skor depresi dan kecenderungan bunuh diri yang lebih tinggi. Ini buat ngegarisbawahi peran koneksi fisik emosional ini. Oke, ada satu lagi efek yang agak unik disebutin, soal indera penciuman. Gimana tuh? Iya, ini spesifik banget deh. Dijelasin kalau setelah hubungan seks itu, ada lonjakan hormon namanya prolaktin. Nah, menurut klaim di bab ini ya, prolaktin ini bisa ngerangsang pembentukan neuron baru di area otak yang ngurusin penciuman kita. Namanya bulbus olfactorius. Neuron baru? Di otak? Iya, jadi secara teori nih, bisa aja mempertajam indera penciuman kita gitu. Luar biasa ya. Satu aktivitas aja dikaitin sama segitu banyaknya hal sama Dr. Amen ini. Nah, tadi kan kita udah banyak ngobrolin soal frekuensi, manfaat fisik, psikologisnya, tapi kayaknya bab ini nggak cuma ngelihat seks sebagai aktivitas fisik doang ya, tapi juga kayaknya nekenin banget aspek hubungan sama koneksi di baliknya. Tepat sekali. Ini poin krusial banget yang ditekenin berulang kali di bab ini. Koneksi emosional yang mendalam dalam sebuah hubungan yang berkomitmennya itu dianggap penting banget. Bukan cuma buat kebahagiaan hubungan itu sendiri, tapi juga buat kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Oh, gitu. Isolasi, kurangnya sentuhan yang bermakna, minimnya koneksi intim, itu disebut sebagai faktor risiko depresi. Dan bahkan bisa mendorong orang nyari pelarian lewat jalur yang berisiko, kayak adiksi internet, narkoba, dan lain-lain. Jadi, ini diposisikan kayak kebutuhan dasar manusia yang fundamental gitu ya? Benar. Sumber ini secara eksplisit nyatain kalau sentuhan, kontak mata, sama koneksi seksual itu kebutuhan dasar buat kita tetap sehat dan bahagia. Perasaan dicintai, dirawat, didukung, terus terhubung secara intim, baik fisik maupun emosional,
itu disebut bisa nurunin kerentanan kita terhadap penyakit, dan bahkan bisa percepat pemulihan kalau lagi sakit. Jadi kualitas hubungan itu jadi fondasi penting. Oke. Terus gimana kalau misalnya seseorang, katakanlah, ngalamin penurunan libido atau hasrat gitu? Apa bab ini nawarin solusi atau mungkin perspektif lain? Ada, disentuh juga. Dikasih contoh kasus wanita yang kehilangan hasrat, tapi dia khawatir sama dampaknya gitu. Nah ini dipakai buat nekenin kalau masalah libido rendah itu ya perlu diatasi, jangan diabaikan aja. Salah satu pendekatan yang terus diperkenalkan itu Tantra. Ini berdasarkan pengalamannya Dr. Amen sama seorang edukator Tantra. Tantra. Sering dengar sih istilah ini. Tapi gimana penjelasannya dalam konteks bab ini? Apa ini soal teknik fisik atau lebih ke mindset gitu? Penekanannya di sini tuh lebih ke penggunaan pikiran atau otak secara sadar. Jadi kita ngarahin dan nyalurin energi seksual ke seluruh tubuh, nggak cuma fokus di area genital aja. Oh, jadi bukan cuma soal fisik ya? Bukan cuma itu, tujuannya buat memperluas sama mengintensifikasi respons tubuh, ningkatin pengalaman, dan bahkan katanya ngebuka potensi penyembuhan dari energi seksual itu sendiri. Dr. Amen bikin analogi sama praktik kayak meditasi atau Qigong, yang menurut studi pencitraan otak SPECT itu teknik scan buat lihat aktivitas otak yang dia kutip, emang terbukti bisa ngubah pola aktivitas otak. Jadi intinya melatih fokus mental ya? Iya, betul. Idenya itu melatih fokus mental kita buat mengoptimalkan pengalaman dan juga manfaat dari keintiman itu. Menarik. Jadi ada aspek pelatihan mental yang kuat ya di sini. Oke, nah selain soal hubungan, mindset, sama manfaat-manfaat tadi, bab ini juga lumayan praktis nih. Dia ngasih rekomendasi makanan sama suplemen yang diklaim bisa dukung gairah. Apa aja tuh yang disorot? Betul, bab 14 ini nyajiin daftar yang lumayan panjang sih. Tapi perlu kita garis bawahi lagi ya buat Anda di rumah. Ini tuh klaim dan rekomendasi yang dikutip dalam buku ini aja. Bukan saran medis personal ya. Kita bisa lihat beberapa contohnya deh. Boleh. Mungkin beberapa contoh utama dari suplemen sama makanannya. Oke, untuk suplemen misalnya disebut minyak ikan atau fish oil. Ini diklaim bagus buat mood, terus buat sendi biar lebih fleksibel, sama kesehatan jantung. Oke. Terus ada ginkgo biloba, ini kan dikenal buat bantu lancarin aliran darah ke seluruh tubuh ya, termasuk ke organ seksual. Panax ginseng juga disebut buat energi sama daya tahan. Ada juga kayak 5-HTP atau SAM yang dikaitin sama perbaikan mood kalau misalnya ada kecenderungan cemas atau energinya lagi rendah gitu. Oke, itu beberapa contoh suplemennya ya. Nah, kalau dari sisi makanan, apa aja yang dianggap seksi gitu menurut bab ini? Daftarnya juga lumayan panjang di buku. Beberapa contoh yang mungkin kita udah sering denger ya, kayak almond sama coklat. Disebut kayak PEA, itu zat kimia yang terkait sama rasa seneng. Oh, PEA ya? Iya. Terus tiram, ini terkenal karena kandungan zinknya tinggi, penting buat produksi testosteron sama dopamin katanya. Ada juga alpukat, ini kayak nutrisi, pisang, ada enzim bromelain, bawang putih, ada alicin buat aliran darah, bahkan cabai karena ada capsaicin buat stimulasi. Wah, banyak juga ya yang disebut. Iya, sumber ini juga nyebut asparagus, seledri, telur, dan lainnya. Masing-masing ada klaim kandungan zat tertentu yang dianggap bisa mendukung gairah. Intinya sih, bab ini juga nekanin peran asupan nutrisi sebagai bagian dari solusi gairah itu. Baik. Makasih udah ngerangkum contoh-contohnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penelusuran bab 14 buku Dr. Amen ini, klaim utamanya tuh bahwa kehidupan seks yang sehat, teratur, terus dilakuin dalam konteks hubungan yang penuh koneksi, itu berpotensi ngasih dampak positif yang signifikan buat kesehatan fisik, kayak jantung, imun, nyeri, dan juga mental mood, stres, gitu ya. Jadi ini diposisikan sebagai bagian penting dari gaya hidup sehat. Cepat sekali, dan sekali lagi nih, penting buat kita ingat bareng Anda di rumah, kalau kekuatan argumen dalam bab ini tuh banyak bersandar pada studi-studi korelasional yang dikutip. Artinya, ya nunjukin adanya hubungan, tapi belum tentu ngebuktiin sebab akibat mutlak yang berlaku sama persis buat tiap orang di skala situasi. Ya. Pendekatan Dr. Amen secara keseluruhan di buku ini kan sangat holistik ya. Dia ngelihat berbagai pilar gaya hidup, nutrisi, olahraga, tidur, manajemen stres, dan ya ini, di bab ini, keintiman sebagai elemen yang saling terkait, yang bareng-bareng mempengaruhi kesehatan otak dan tubuh kita. Keintiman ini dilihat sebagai salah satu kepingan puzzle penting dalam gambaran besar kesehatan itu.
Oke, itu perspektif yang sangat ngebantu sih buat ngebungkus semua informasi ini. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan di rumah. Bab ini kan secara implisit kayak nantang kita ya. Gimana kalau kita mulai ngelihat hubungan intim itu bukan sekedar sebagai bonus atau aktivitas rekreasi aja, tapi sebagai salah satu pilar fundamental buat ngejaga kesehatan otak dan tubuh kita. Setara gitu pentingnya kayak kita ngejaga pola makan atau rutin olahraga. Menarik. Nah, kalau kita adopsi perspektif ini, kira-kira perubahan apa ya yang mungkin terjadi sama prioritas kita sehari-hari? Sama cara kita ngatur waktu dan energi buat ngerawat aspek kehidupan yang satu ini. Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang ya. Iya kan? Nah, dengan pertanyaan itu, kita sudahi dulu ya penelusuran mendalam kita kali ini. Makasih banyak loh udah nyimak dan menggali bareng kami isi bab Katoles Sarnes ini dari buku Change Your Brain, Change Your Body. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.